Pria ini bernama Dicky. Dia adalah mantan petinju profesional yang berhasil 2 kali memenangkan gelar juara dan menjadi petinju kebanggaan kota Lowell, Amerika Serikat. Sekarang Dicky sudah pensiun. Dia hanya fokus melatih adiknya yang bernama Mick. Hari itu, Dicky sedang diwawancarai untuk pembuatan film dokumenter tentang kisah perjalanan hidupnya. Selama wawancara, Dicky terus membangga-banggakan Mick. Ia yakin suatu saat nanti adiknya pasti bisa menjadi juara, sama seperti dirinya. HBO's making a movie on me and my comeback of my brother. Next week, the pride of Lowell. Siangnya di tempat latihan, semua orang bingung kenapa Dicky belum datang juga. Padahal sutradara ingin merekam bagaimana cara Dicky melatih Mick. Tak lama kemudian, ibu mereka datang. Ia adalah manajer Dick dan Mick. Karena tidak enak hati pada sutradara, ibu lalu menunjukkan berita-berita saat Dicky masih menjadi petinju sambil menunggu putranya tiba. Sejak pensiun akibat salah pergaulan, Dicky terjerumus menjadi pecandu narkoba. Saat sedang asik menikmati dunianya, ia tiba-tiba teringat bahwa siang ini sutradara akan datang ke tempat latihan. Sesampainya di sana, dengan santai Dicky menyapa semua orang. We guys show man, Jewish, and my kid brother. He's lost, but we're gonna break. Saat wawancara, Dicky memberitahu bahwa besok adiknya akan bertanding melawan seorang petinju bernama Mungin. Meski belum terlalu jago, ia yakin adiknya pasti bisa menang. Selesai wawancara singkat, mereka berdua pun mulai latihan. Malamnya, Dicky melanjutkan wawancara di bar sambil berkumpul bersama keluarganya. Ketika semua sibuk mengobrol, Mick tertarik pada seorang pelayan wanita bernama Slin. Saat berkenalan, awalnya Slin cuek. Namun, ketika melihat Mick menghajar seorang pengunjung yang menggodanya, ia langsung kagum. The guy they use. Oh, I had a few tough fights, but that's not who I am. The next fight's gonna show who I am. Scotch and soda, Charlene, and one for yourself. So move that sugar. Okay? Be respectful. Don't disrespect her. Hey, don't let your hands. Mick lalu mengajak Slin, gimana kalau malam minggu nanti kita kencan? Mendengar itu, Slin pun setuju. Esok paginya saat Mick, ibu, ayah, serta para kru film sedang bersiap berangkat menuju gedung pertandingan, lagi-lagi Dicky terlambat. Mau tidak mau, Mick dan ibu menjemputnya di rumah temannya, tempat biasa Dick nongkrong. Go to the fucking airport for once, please. Down over here. You want to help your husband? What are you doing running here like a silverback fucking? All right, you got him, pal. Sesampainya di hotel, Mick dan Dick menganalisa video pertandingan. Di tengah analisis, ibu dan asistennya mengabarkan bahwa lawan Mick mundur karena sakit. Satu-satunya lawan yang tersedia saat ini adalah petinju kelas berat bernama Mike. Mendengar itu, Mick ragu, apa petinju kelas ringan sepertiku bisa menang melawan petinju kelas berat yang badannya lebih besar. Namun karena terus diyakinkan, akhirnya Mick pun setuju. Dalam pertandingan, Mick pun mengalami kekalahan. Setelah pertandingan, dalam perjalanan pulang, Mick terus murung. Meski ibu dan Dicky sudah berusaha menyemangatinya, ia pun tetap kecewa. Malam minggu, sesuai janji, Mick mengajak Slin pergi kencan ke bioskop. Selesai menonton, Slin tampak kesal. Kenapa dari tadi Mick kelihatan gak semangat? Mick pun bercerita panjang lebar tentang kekalahannya kemarin. Ia juga lelah dengan sikap Dick yang tidak pernah bisa profesional dalam melatihnya. Jika terus begini, ia tidak akan bisa maju. Mendengar cerita itu, Slin mencoba menyemangati Mick. Ia yakin suatu saat nanti Mick bisa menemukan jalan suksesnya sendiri tanpa bayang-bayang kakaknya. Di momen itu, mereka berdua terbawa suasana dan mereka pun berciuman. 1 bulan kemudian, setelah mendapat tantangan pertandingan dari seorang petinju amatir,
ibu langsung mengumpulkan semua orang. Namun karena masih kecewa dengan pertandingan sebelumnya, Mick menolak bertanding. Ia terus menyalahkan Dick sambil berkata, "Aku ingin punya tim yang lebih profesional. Jangan selalu cari pertandingan receh. Cari pertandingan berkelas yang hadiahnya bisa membiayai latihanku selama setahun. Aku ingin cepat naik level dan jadi petinju profesional." Dick pun mengerti bahwa masalah utama adalah uang. Ia berjanji akan berusaha mencari dana untuk mendukung karir Mick di dunia tinju. I had a chance to get paid. It's all she's talking about. I would hope that you guys could I know what appreciate you're that. talking about. You know, I had opportunity. You want money so you can train you around? Keesokan harinya setelah wawancara terakhir, Dick curhat soal Mick sambil mabuk. Dalam keadaan teler ia berkata, "Bagaimanapun caranya, meski harus merampok sekalipun, aku harus tetap mendapatkan uang untuk mendukung adikku." Ternyata ucapannya tidak main-main. Malam harinya Dick bersama teman-temannya benar-benar melakukan perampokan. Namun karena polisi datang, aksi mereka gagal. Dick buru-buru melarikan diri. Di restoran, keluarga sedang makan malam ketika tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa Dick dipukuli polisi. Meski Slyn melarang Mick ikut campur karena khawatir Mick tetap pergi menolong kakaknya. Akibat kejadian itu, tangan Mick cedera. Keesokan harinya, mereka berdua diadili di persidangan. Beruntung karena Mick tidak ikut dalam aksi pencurian, ia dibebaskan. Sedangkan Dick, ia divonis hukuman penjara. Selama di penjara, hampir setiap hari Dick mengalami sakau. Ia sangat membutuhkan narkoba. Satu bulan berlalu, film dokumenter tentang Dick akhirnya tayang di TV. Malam itu, Dick menonton bersama para narapidana, sementara Mick dan ibunya menonton di rumah masing-masing. Awalnya Dick bangga kisah hidupnya dijadikan film. Namun saat melihat bagaimana narkoba menghancurkannya, ia pun langsung terdiam. Ia baru sadar bahwa selama ini hidupnya berantakan. You talking shit about the family? No. Yeah, I heard you say Dickie. Thought he could make a comeback and make us proud, but he I don't know didn't. what Dickie. Di rumah setelah film selesai, Mick yang tahu ibunya pasti sedih segera menelepon dan menenangkannya. Di tengah obrolan, Slyn datang lalu memeluk dan menguatkan Mick. Hari demi hari berlalu, setelah cedera tangannya sembuh, Mick mulai kembali berlatih. Suatu pagi di tempat latihan, ayah memperkenalkan seorang pengusaha sukses yang akan mensponsori Mick selama setahun penuh sekaligus menjadi manajer barunya. Namun ada satu syarat, pengusaha itu ingin Dick dan ibu dikeluarkan dari tim. Jika Mick setuju, mulai minggu depan ia akan langsung mengatur jadwal pertandingannya. Mendengar itu Mick sangat ragu. Namun demi masa depannya, ia terpaksa menyetujui syarat tersebut. Keesokan harinya saat mendengar bahwa kabar Mick pindah tim, ibu langsung marah-marah. Dengan emosi, ia dan anak-anak perempuannya pergi ke rumah Mick. "Kenapa kamu lebih percaya orang lain dibanding ibumu sendiri?" Namun apapun penjelasan Mick dan Slyn, ibu tetap tidak mau mendengar. Di tengah perdebatan, saudara perempuan Mick terus memprovokasi, membuat Slyn kesal dan mengajaknya berkelahi. Satu minggu kemudian, tim baru Mick mulai menunjukkan hasil. Kali ini ia mendapat jadwal tanding melawan petinju yang cukup terkenal bernama Hernans. Mick berhasil menang dan kepercayaan dirinya kembali. Pertandingan demi pertandingan terus ia lalui. Suatu hari, Mick datang menjenguk Dick di penjara. Di sana ia menceritakan banyak hal tentang tim barunya. Ia juga memberitahu bahwa besok ia akan bertanding melawan petinju bernama Sanchez. Dick yang khawatir mencoba menasihatinya. "Ingat, manajer terbaik di dunia ini adalah ibu kita sendiri, bukan orang lain." Ia juga memberi saran saat melawan Sanchez nanti incar perut kirinya. Namun
Mick terlihat sudah tidak mau mendengar nasihat kakaknya lagi. Ia pun langsung pergi. Keesokan harinya, pertandingan melawan Sanchez pun tiba. Setelah kedua petinju memasuki arena, pertandingan pun dimulai. He's 31 years old. And my point is that he doesn't really have to sit here and take this beating. Ronde demi ronde Mick terus diserang bertubi-tubi tanpa bisa melawan. Di sisi lain, di dalam penjara, Dick memantau jalannya pertandingan lewat telepon dari ibunya. Ia hanya bisa berharap semoga adiknya mau mengikuti sarannya. Hingga di ronde ke-7, karena terus terpojok, Mick sempat terjatuh. Beruntung ia segera bangkit. Dengan sisa tenaga yang ada, Mick mencoba mengikuti saran sang kakak, dan Mick pun berhasil menang. Setelah pertandingan, saat Mick sedang merayakan kemenangannya, ketua panitia datang memberi selamat. Ia kagum karena baru kali ini melihat teknik tinju seperti tadi. Karena merasa Mick punya bakat, ketua panitia memberinya kesempatan untuk bertanding di tingkat profesional guna merebutkan gelar juara. Mendengar tawaran itu, Mick sangat senang. Mimpinya semakin dekat untuk terwujud. Beberapa hari kemudian, Dick akhirnya dibebaskan dari penjara. Ibu mengantarnya ke tempat latihan. Saat sampai di sana, Dick melihat Mick sedang berlatih. Ia tersenyum lega melihat adiknya bebas dan terus mengejar impiannya. Namun, ketika Dick bersiap untuk melatihnya seperti dulu, Mick hanya terdiam. Di satu sisi, ia memang ingin kakaknya melatihnya kembali. Namun, di sisi lain, ia telah sepakat untuk mengeluarkan Dick dari tim. Mick pun berusaha menjelaskan semuanya dengan hati-hati di ruang ganti. Mendengar penjelasan Mick, Dick kaget. Ia tak menyangka bahwa bukan hanya ibu yang dikeluarkan dari tim, tetapi Mick juga lebih memilih orang lain dibandingkan kakaknya sendiri, dan Dick pun kecewa. Saat ingin pulang karena kesal, ibu berkata, "Ingatlah, tanpa taktik dari Dick, Mick tidak akan bisa menang melawan Sanchez kemarin." Mendengar itu, Slynn dan pelatih Mick pun tersinggung. Di tengah perdebatan, Mick berteriak menyuruh semua orang untuk tenang. Sejujurnya, ucapan ibu benar. Berkat taktik dari kakaknya, ia bisa menang melawan Sanchez. Karena itulah Mick memohon, "Tolong izinkan Dick melatihku lagi. Pertandingan selanjutnya bukan pertandingan biasa. Aku butuh pengalaman dan bantuan kakakku." Sayangnya, sekeras apapun ia memohon, mereka tetap menolak. Mick harus percaya pada tim barunya dan melupakan tim lamanya. Meskipun tim lamanya adalah keluarganya sendiri. Setelah Slynn dan pelatih pergi, ibu mencoba menenangkan Mick. Untuk mencairkan suasana, ia mengusulkan, "Bagaimana kalau kalian berdua latih tanding?" Mick dan Dick pun setuju. Namun selama latih tanding, Mick kelewat batas. Ia terlalu keras menghajar Dick. Ibu buru-buru melerai. Melihat sikap ibu yang seperti membela Dick lagi, Mick akhirnya melampiaskan seluruh isi hatinya yang selama ini ia pendam. Kenapa ibu selalu membela Dick? Apa-apa selalu Dick. Lalu apakah aku bukan anak ibu juga? Mendengar kalimat itu, ibu merasa bersalah lalu meminta maaf. Please, what you're saying. This is supposed to be my fight. This is my shot. Am I saying Mickey? You know what? If I am, I'm sorry. I thought I was fighting. Di tengah kesedihan, tanpa mengucap sepatah kata pun, Dick pergi ke rumah Slynn sambil membawa kue. Di jalan, ia berpapasan dengan teman-temannya. Awalnya, Dick ingin ikut memakai narkoba lagi, tetapi ia teringat bahwa ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah. Dengan santai, Dick memberikan kuenya kepada mereka, lalu melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Slynn, ia berbicara dari hati ke hati, dan Dick pun memohon, "Tolong izinkan aku kembali mendukung Mick. Kini aku sudah berubah dan ingin memperbaiki semua kesalahanku di masa lalu. Sekarang, Mick baru saja mendapatkan kesempatan bertanding di kelas profesional. Jangan gara-gara kita, Mick jadi kehilangan kesempatan emas ini." Melihat keseriusan Dick, Slynn luluh. Okay. It's a deal. It's a deal. Keesokan harinya setelah semuanya baikan, adik dan kakak itu bisa kembali berlatih bersama. Beberapa bulan berlalu, akhirnya tiba hari perebutan gelar juara. Hari itu Mick menantang petinju pemegang gelar juara dunia bernama Nery. Saat memasuki ring, mayoritas penonton adalah pendukung Nery. Mereka semua bersorak mengejek Mick. Wasit memberi pengarahan lalu pertandingan pun dimulai. Pertandingan berjalan sengit.
Mick mencoba mengimbangi Nery, tetapi sang juara bertahan lebih unggul. Serangan demi serangan terus diarahkan ke Mick, membuatnya pun kelelahan. Di sisi lain, Dick yang menyaksikan dari luar ring terus meneriakkan arahan, hingga akhirnya di ronde ke-7, karena terus disudutkan, kaki Mick kehilangan stamina dan ia terjatuh. Saat jeda, Dick langsung menjelaskan taktiknya. Serang sisi kiri, kelemahannya ada di sisi kiri. Tak lama kemudian bel berbunyi. Mick kembali ke ring dengan strategi baru. Ia mulai menyerang sisi kiri Nery berkali-kali. Hingga akhirnya Mick berhasil menang KO dan merebut gelar juara dunia. Film ini mengajarkan bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri, siapapun bisa mengalahkan rintangan dan mencapai impian mereka. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, tetapi langkah awal menuju kemenangan. Teruslah bertarung untuk impianmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.